semuanya, selamat datang di ruang belajar bersama. Teman belajar, hari ini kita akan belajar bareng mengenai materi suhu dan kalor. Nah, langsung saja kita bahas ya. Pertama, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Suhu itu sebenarnya istilah atau ukuran yang kita pakai untuk membedakan panas atau dinginnya suatu benda. Logikanya simpel banget teman belajar. Kalau bendanya panas, berarti dia memiliki suhu yang tinggi. Contohnya, panci yang sedang dipanaskan di atas kompor. Sebaliknya, kalau bendanya dingin, berarti dia memiliki suhu yang rendah. Contohnya seperti es batu. Nah, alat yang kita gunakan untuk mengukur suhu secara pasti itu disebut dengan termometer. Secara umum, kalau suhu suatu benda itu berubah, biasanya dia akan diikuti oleh perubahan sifat fisiknya teman belajar. Mulai dari perubahan panjang, luas, dan volumenya alias memuai ya. Kemudian perubahan warna pada zat padat, perubahan hambatan listriknya, sampai perubahan tekanan pada gas. Nah, termometer yang sering kita gunakan itu dia memiliki beberapa skala. Ada 4 skala utama, yaitu ada Celsius, kemudian Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Skala Celsius yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada termometer Celsius, titik beku air itu berada di angka 0 derajat Celsius, sedangkan titik didih air berada di angka 100 derajat Celsius. Lalu, jarak antara 0 sampai 100 dibagi menjadi 100 bagian skala. Kalau Fahrenheit biasanya sering digunakan di beberapa negara seperti Amerika teman belajar. Nah, pada skala Fahrenheit, titik beku air itu ada di angka 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air ada di angka 212 derajat Fahrenheit. Nah, jaraknya dibagi menjadi 180 skala. Selanjutnya ada Reaumur. Pada skala Reaumur, titik beku air berada di angka 0 derajat Reaumur, sedangkan titik didih air berada pada angka 80 derajat Reaumur. Nah, berarti jarak antara titik beku dan titik didih air pada termometer Reaumur dibagi menjadi 80 skala teman belajar. Skala Reaumur ini memang tidak selalu sering digunakan ya dalam kehidupan sehari-hari seperti Celsius, tetapi tetap penting untuk dipelajari karena sering muncul dalam soal-soal fisika maupun konversi suhu. Nah, yang terakhir ada Kelvin. Kelvin ini biasanya digunakan dalam bidang sains, penelitian, dan juga perhitungan ilmiah. Skala Kelvin memiliki besar yang sama dengan Celsius. Jadi, kenaikan 1 Kelvin itu nilainya sama dengan kenaikan 1 derajat Celsius. Yang membedakan itu adalah titik awal skalanya. Pada skala Kelvin, terdapat titik yang disebut titik nol absolut, yaitu kondisi ketika energi kinetik partikel itu berada pada nilai paling minimum sehingga gerakan partikel itu hampir tidak ada. Karena itu, pada skala Kelvin tidak ada suhu negatif seperti -1 atau -10 Kelvin. Nah, teman belajar, ini penting banget untuk kita ingat ya. Kelvin itu penulisannya tidak menggunakan tanda derajat. Jadi, Celsius itu ditulis derajat Celsius, Fahrenheit ditulis derajat Fahrenheit, Reaumur juga demikian ditulis derajat Reaumur. Tetapi, kalau Kelvin cukup ditulis huruf K saja, tanpa tanda derajat. Nah, setelah kita mengetahui jenis atau macam termometer itu, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita ingin merubah nilai dari suatu skala suhu ke skala yang lainnya? Nah, teman belajar, kunci utamanya untuk melakukan konversi suhu itu ada pada rumus dasar perbandingan skala termometer seperti yang ada di sini ya, yaitu X dikurangi XB per XA dikurangi XB sama dengan Y dikurangi YB per YA dikurangi YB, di mana X merupakan suhu yang ditunjukkan pada termometer X, XB adalah titik tetap bawah termometer X, dan XA adalah titik tetap atas termometer X, sedangkan Y merupakan suhu yang ditunjukkan pada termometer Y, YB adalah titik tetap bawah termometer Y, dan YA adalah titik tetap atas termometer Y. Nah, dari rumus ini, nantinya kita bisa menurunkan rumus sendiri atau mencari tahu dari mana sih asal-usul rumus praktisnya. Nah, pertama kita coba hubungkan antara Celsius dan Reaumur. Kita mulai dengan memasukkan rumus perbandingannya terlebih dahulu.
Nah, karena yang kita bandingkan adalah Celcius dan Reaumur, maka termometer X kita anggap sebagai Celcius, sedangkan termometer Y kita anggap sebagai Reaumur. Jadi, ini ya rumusnya menjadi C dikurangi CB per CA dikurangi CB sama dengan R dikurangi RB per RA dikurangi RB, di mana CA itu adalah titik tetap atas termometer Celcius dan CB itu titik tetap bawah termometer Celcius, kemudian RA itu adalah titik tetap atas termometer Reaumur dan RB itu adalah titik tetap bawah termometer Reaumur. Jadi kan kita sudah ingat ya bahwasannya titik tetap bawah si Celcius itu sebesar 0 dan titik tetap atasnya itu adalah 100, dan Reaumur itu sama, bawahnya adalah 0 dan atasnya itu adalah 80, sehingga dapat dituliskan seperti ini. C dikurangi 0 per 100 dikurangi 0 sama dengan R dikurangi 0 per 80 dikurangi 0. Dan akhirnya kita memperoleh perbandingan C per 100 sama dengan R per 80. Nah, sampai sini paham ya untuk asal-usul hubungan Celcius dan Reaumur? Dengan cara yang sama, kita beralih ke hubungan antara Celcius dan Fahrenheit. Pola rumusnya masih persis seperti tadi ya, tetapi kali ini posisi termometer Y kita ganti dengan skala Fahrenheit. Bedanya, kita harus ingat kembali berapa titik tetap untuk Fahrenheit. Ya, titik tetap bawahnya adalah 32. Dan titik tetap atasnya adalah 212. Jika angka-angka tersebut kita masukkan ke dalam rumus perbandingan, bentuknya menjadi C dikurangi 0 per 100 dikurangi 0 sama dengan F dikurangi 32 per 212 dikurangi 32. Nah, fokus ke bagian bawah skala Fahrenheit. 212 dikurangi 32 hasilnya adalah 180. Sehingga perbandingan yang kita dapatkan adalah C per 100 sama dengan F dikurangi 32 per 180. Terakhir, bagaimana dengan hubungan Celcius dan Kelvin? Caranya pun tidak berbeda teman belajar. Kita tinggal memasukkan karakteristik angka dari termometer Kelvin ke dalam pola perbandingan yang tadi. Nah, untuk Kelvin, titik tetap bawahnya adalah 273 dan titik tetap atasnya adalah 373. Langsung saja kita masukkan angkanya. C dikurangi 0 per 100 dikurangi 0 sama dengan K dikurangi 273 per 373 dikurangi 273. Kita hitung selisih angka bawahnya. 373 dikurangi 273 tentu saja hasilnya adalah 100. Maka kita memperoleh hubungan perbandingannya adalah C per 100 sama dengan K dikurangi 273 per 100. Setelah kita berhasil membongkar asal-usul perbandingan dari masing-masing skala, sekarang kita gabungkan semua hasil menjadi satu baris rumus utuh, yaitu C per 100 sama dengan R per 80 sama dengan F dikurangi 32 per 180 sama dengan K dikurangi 273 per 100. Nah, agar rumus ini jauh lebih sederhana dan cepat saat kita gunakan berhitung, angka-angka pembagi di bawahnya bisa sama-sama kita perkecil dengan cara dibagi 20. Sehingga penyederhanaan inilah yang melahirkan rumus praktis akhir yang sering kita jumpai di buku-buku di sekolah, yaitu C per 5 sama dengan R per 4 sama dengan F dikurangi 32 per 9 sama dengan K dikurangi 273 per 5. Teman belajar, supaya kita lebih paham, sekarang kita coba latihan soal ya. Perhatikan contoh soal berikut ini. Suhu permukaan dari dua buah dinding masing-masing adalah 100 derajat Fahrenheit dan 35 derajat Fahrenheit. Ubahlah suhu-suhu tersebut ke dalam derajat Celcius. Dari soal ini, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang sudah diketahui, yaitu suhu dinding pertama atau kita sebut F1 sebesar 100 derajat Fahrenheit, suhu dinding kedua atau F2 sebesar 35 derajat Fahrenheit, dan yang ditanya adalah suhu dinding tersebut dalam skala Celcius atau C1 dan C2. Nah, sekarang kita masuk ke penyelesaiannya menggunakan rumus praktis akhir yang sudah kita perkecil tadi.
Karena yang kita butuhkan adalah hubungan antara Celsius dan Fahrenheit, maka kita pakai bagian yang dibutuhkan saja, yaitu C/5 sama dengan F dikurangi 32/9. Kemudian kita mulai mengkonversi suhu dinding pertama, yaitu F1 sebesar 100 derajat Fahrenheit ke dalam Celsius. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ya. C/5 sama dengan 100 dikurangi 32/9. 100 dikurangi 32 hasilnya 68, sehingga menjadi C/5 sama dengan 68/9. Lalu kita kali silang. C sama dengan 68 dikali 5/9. 68 kali 5 hasilnya 340, sehingga C sama dengan 340/9. Dan hasil akhirnya diperoleh 3C sama dengan 37,78 derajat Celcius. Selanjutnya, kita konversi suhu dinding kedua, yaitu F2 sebesar 35 derajat Fahrenheit ke dalam Celcius. Caranya sama ya, seperti sebelumnya. Kita gunakan lagi rumus perbandingan Celcius dan Fahrenheit. C/5 sama dengan 35 dikurangi 32/9. 35 dikurangi 32 hasilnya 3, sehingga C/5 sama dengan 3/9. Pecahan 3/9 bisa kita sederhanakan menjadi 1/3, sehingga C/5 sama dengan 1/3. Kemudian kita kali silang. C sama dengan 1 kali 5/3. 1 kali 5 hasilnya 5, sehingga C sama dengan 5/3. Dan 5/3 jika diubah ke dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 1,67 derajat Celcius. Jadi, suhu dinding pertama dan kedua setelah diubah ke dalam Celcius berturut-turut adalah 37,78 derajat Celcius dan 1,67 derajat Celcius. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Perhatikan baik teman-teman belajar, karena soal ini sedikit unik ya. Termometer X digunakan untuk mengukur suhu es yang sedang melebur pada minus 10 derajat X dan untuk mengukur suhu air mendidih pada 110 derajat X. Jika termometer Celcius digunakan untuk mengukur suhu suatu benda menunjukkan angka 40 derajat Celcius, berapakah suhu benda tersebut jika diukur dengan termometer X? Teman belajar, ini adalah contoh soal ketika kita tidak mengetahui jenis atau nama skala suhunya. Jadi termometernya itu hanya disebut sebagai termometer X. Kalau menemukan kasus seperti ini, kita tidak menggunakan rumus praktis yang angka 5, 4, dan 9 tadi, melainkan kita kembali menggunakan rumus dasar perbandingan skala X dan Y. Nah, sekarang kita tuliskan dulu apa yang sudah diketahui dari soal, yaitu titik tetap bawah termometer X atau XB adalah minus 10 derajat X, kemudian titik tetap atas termometer X atau XA adalah 110 derajat X, kemudian suhu benda pada termometer Celcius atau C adalah 40 derajat Celcius, dan yang ditanyakan adalah berapa suhu benda tersebut dalam skala X. Nah, sebelum menghitung, kita juga harus ingat bahwa pada skala Celcius, titik tetap bawahnya atau CB adalah 0 dan titik tetap atas atau CA adalah 100, seperti yang ada pada gambar termometer di bawah itu, teman-teman. Selanjutnya, kita tulis dulu rumus dasar perbandingannya yang X dan Y tadi. Nah, karena yang digunakan di soal adalah X dan Celcius, maka variabel Y kita ganti menjadi C, sehingga rumusnya menjadi X dikurangi XB per XA dikurangi XB sama dengan C dikurangi CB per CA dikurangi CB. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. X dikurangi minus 10 per 110 dikurangi minus 10 sama dengan 40 dikurangi 0 per 100 dikurangi 0. Nah, ingat ya, kalau tanda minus bertemu dengan minus, maka berubah menjadi plus. Jadi, persamaannya menjadi X tambah 10 per 110 ditambah 10 sama dengan 40
dikurangi 0 per 100 dikurangi 0 atau 40 per 100. Nah, 110 tambah 10 hasilnya adalah 120, sehingga menjadi X ditambah 10 per 120 sama dengan 40 per 100. Kemudian pecahan 40 per 100 itu kita bisa sederhanakan dengan membagi keduanya menggunakan 20, sehingga menjadi X ditambah 10 per 120 sama dengan 2 per 5. Nah, selanjutnya kita kali silang. X ditambah 10 sama dengan 2 dikali 120 per 5. 120 dibagi 5 hasilnya 24. Sehingga X ditambah 10 sama dengan 2 dikali 24. Nah, 2 dikali 24 itu hasilnya 48. Jadi X tambah 10 sama dengan 48. Karena kita ingin mencari nilai X-nya saja, maka 10 dipindahkan ke ruas kanan menjadi minus 10. Jadi X sama dengan 48 dikurangi 10, sehingga diperoleh X sama dengan 38 derajat X. Jadi suhu benda tersebut jika diukur menggunakan termometer X adalah 30 derajat X. Nah, teman belajar, setelah kita puas membahas tentang suhu, sekarang kita masuk ke pasangannya yang tidak kalah penting, yaitu kalor. Apa sih kalor itu? Kalor atau panas sebenarnya adalah salah satu bentuk energi yang dipindahkan karena adanya perbedaan temperatur atau suhu. Konsep perpindahannya selalu sama teman belajar. Kalor akan mengalir dari benda yang bertemperatur tinggi menuju benda yang bertemperatur lebih rendah. Perpindahan ini baru akan berhenti jika kedua benda sudah mencapai suhu yang sama atau seimbang. Lalu, apa yang terjadi jika suatu benda diberi atau dilepaskan kalornya? Efeknya ada dua. Pertama, benda yang menerima kalor, maka suhu bendanya akan naik atau wujud bendanya berubah. Kemudian yang kedua, benda yang melepaskan kalor, maka suhu bendanya akan turun atau wujud bendanya juga ikut berubah. Sekarang kita bahas hubungan antara kalor dengan perubahan suhu. Jumlah kalor yang diserap atau dilepaskan oleh suatu benda ternyata sebanding dengan massa benda dan perubahan suhunya. Secara matematis, hubungan ini dirumuskan lewat rumus yang sangat legendaris, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Biar gampang diingat, rumus ini sering dibaca Q sama dengan macet. Nah, sekarang kita bedah arti simbol-simbolnya. Q adalah jumlah kalor yang diserap atau dilepas. Satuannya bisa kalori atau joule. M adalah massa benda, satuannya kilogram. Delta T, nah ini teman belajar dibacanya delta ya, adalah perubahan suhu benda. C adalah kalor jenis benda, satuannya bisa joule per kilogram derajat Celcius atau kalori per gram derajat Celcius. Oh iya, ada info penting yang wajib kalian ingat ya teman belajar. Di dalam soal-soal fisika, satuan energi kalor itu terkadang menggunakan kalori dan kadang menggunakan joule. Nah, cara mengubah atau konversi satuannya adalah 1 kalori setara dengan 4,18 joule. 1 kilokalori itu setara dengan 4180 joule. Dan sebaliknya, 1 joule setara dengan 0,24 kalori. Selain itu, ada satu angka konstanta yang sering banget muncul dan dipakai di bab ini, yaitu kalor jenis air atau C air. Nilainya adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius, atau kalau dalam satuan kalori nilainya sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Sekarang kita membahas pengaruh kalor yang kedua, yaitu kalor dapat mengubah wujud suatu zat. Seperti yang bisa kita lihat pada bagian slide ini, secara umum ada 3 wujud zat, yaitu padat, cair, dan gas. Karena adanya pengaruh kalor, wujud zat tersebut bisa saling berubah mengikuti arah panahnya. Perubahan wujud yang pertama adalah dari padat menjadi cair yang disebut melebur atau mencair. Sedangkan kebalikannya yaitu cair menjadi padat disebut membeku. Kemudian perubahan wujud dari cair menjadi gas disebut menguap. Sebaliknya jika gas berubah menjadi cair prosesnya disebut
mengembun. Lalu perubahan wujud dari padat langsung menjadi gas disebut menyublim. Sedangkan kebalikannya yaitu dari gas langsung menjadi padat disebut mengkristal. Jadi ada 6 jenis perubahan wujud ya teman belajar. Kita bisa lebih mudah mengingatnya dengan melihat arah panah pada gambar di sini. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, teman belajar, berikut ini merupakan bagan grafik perubahan suhu dan perubahan wujud pada benda. Pada grafik ini sudah dibagi menjadi beberapa titik, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Kita anggap saja misalnya grafik ini merupakan grafik perubahan suhu dan perubahan wujud pada air ya, supaya lebih mudah dipahami. Ketika berada di titik A, suhu bendanya yaitu negatif X derajat Celcius, di mana wujud bendanya masih berupa es. Nah, kemudian ketika benda tersebut diberi kalor, es dari titik A akan menuju ke titik B. Pada proses ini yang terjadi adalah perubahan suhu, sehingga wujud bendanya masih tetap yaitu masih berupa es. Nah, karena dari titik A ke titik B yang terjadi adalah perubahan suhu, maka kalornya kita anggap sebagai Q1. Sehingga rumusnya adalah Q1 sama dengan M dikali C dikali delta T. Nah, karena bendanya masih berupa es, maka nilai C yang digunakan adalah CS atau kalor jenis es. Sedangkan perubahan suhunya atau delta T berarti suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu M dikali CS dikali 0 dikurangi minus X. Selanjutnya dari titik B menuju ke titik C. Pada bagian ini yang terjadi bukan perubahan suhu, melainkan perubahan wujud. Jadi dari yang awalnya es berubah menjadi air atau mengalami proses melebur. Nah, karena prosesnya adalah melebur, maka kalornya kita anggap sebagai Q2. Rumusnya menjadi Q2 sama dengan M dikali L. Kemudian dari titik C menuju ke titik D. Pada bagian ini yang terjadi kembali adalah perubahan suhu, yaitu dari 0 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Wujud bendanya juga masih tetap ya, yaitu berupa air. Nah, kalornya kita anggap sebagai Q3, sehingga rumusnya Q3 sama dengan M dikali C dikali delta T. Tetapi karena bendanya sekarang sudah berupa air, maka C yang digunakan adalah C air atau kalor jenis air, sehingga bisa ditulis menjadi M dikali C air dikali 100 dikurangi 0. Selanjutnya dari titik D menuju ke titik E. Pada bagian ini tidak terjadi perubahan suhu teman belajar, tetapi terjadi perubahan wujud dari air menjadi uap atau disebut menguap. Nah, kalornya kita anggap sebagai Q4, sehingga rumusnya adalah Q4 sama dengan M dikali U. Nah, jika kita ingin menghitung kalor total dari titik A sampai titik E, maka tinggal menjumlahkan seluruh kalor pada setiap proses tadi, sehingga menjadi Q total sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Teman-teman belajar perlu ingat ya, saat terjadi perubahan suhu, maka tidak terjadi perubahan wujud. Sebaliknya, saat terjadi perubahan wujud, maka suhunya tetap atau tidak mengalami perubahan. Jadi, perubahan suhu dan perubahan wujud itu tidak terjadi secara bersamaan. Teman belajar, setelah kita memahami rumus kalor tadi, sekarang kita coba masuk ke latihan soal ya, supaya lebih paham bagaimana cara menggunakan rumusnya dalam perhitungan. Perhatikan contoh soal berikut ini. Berapa panas yang diperlukan? Nyatakan dalam joule dan kilokalori untuk memanaskan 500 gram tembaga dengan kalor jenis 0,09 kalori per gram derajat Celcius dari suhu 25 derajat Celcius sampai 75 derajat Celcius. Nah, pertama kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, yaitu massa tembaga atau M yaitu 500 gram atau bisa juga ditulis 0,5 kg. Kalor jenis tembaga atau C 0,09 kalori per gram derajat Celcius. Kemudian suhu awal atau T1 sebesar 25 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir atau T2 75 derajat Celcius. Sehingga kita dapat menghitung perubahan suhu atau delta T, berarti yaitu suhu
yang akhir dikurangi suhu awal, sehingga 75 dikurangi 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah berapa besar kalor dalam satuan kilokalori dan juga joule. Nah, sebelum kita menghitung, teman belajar masih ingat kan materi sebelumnya? Tadi kan kita sudah membahas hubungan satuan kalor, yaitu 1 kalori sama dengan 4,2 joule, 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori. Nah, karena nanti hasil akhirnya kan diminta dalam satuan kilokalori dan joule, maka hubungan satuan ini akan kita gunakan lagi di bagian akhir perhitungan. Sekarang kita masuk ke penyelesaiannya. Karena pada soal diketahui massa kalor jenis dan perubahan suhu, maka kita gunakan rumus kalor yang tadi kita sebut sebagai Q sama dengan macet, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Selanjutnya kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui, yaitu 500 dikali 0,09 dikali 50. Nah, kita hitung secara bertahap ya. 500 dikali 0,09 hasilnya adalah 45. Kemudian 45 dikali 50 hasilnya adalah 2250 kalori. Nah, karena pada soal diminta hasil dalam satuan kilokalori juga, maka kalor tadi kita ubah dulu ke dalam kilokalori, yaitu Q sama dengan 2250 per 1000, sehingga diperoleh Q sama dengan 2,25 kilokalori. Kemudian kita ubah juga ke dalam satuan joule. Karena 1 kalori sama dengan 4,2 joule, maka Q sama dengan 2,250. Nah, kemudian kita ubah juga ke dalam satuan joule. Karena 1 kalori sama dengan 4,2 joule, maka Q sama dengan 2250 dikali 4,2. Hasilnya adalah 9450 joule. Jadi, dapat disimpulkan bahwa besar kalor yang diperlukan untuk memanaskan tembaga tersebut adalah 2,25 kilokalori atau 9450 joule. Setelah kita puas menghitung jumlah kalor, sekarang ada pertanyaan menarik nih. Gimana sih cara kalor itu berjalan atau berpindah tempat? Nah, berdasarkan butuh atau tidaknya zat perantara atau medium, ternyata kalor itu bisa berpindah melalui 3 mekanisme atau 3 cara utama. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di slide ini. 3 cara itu adalah konduksi alias hantaran, konveksi alias aliran, dan yang ketiga adalah radiasi alias pancaran. Nah, biar kalian tidak bingung membedakan ketiganya, mari langsung saja kita bedah satu persatu di slide berikutnya. Cara perpindahan kalor yang pertama dinamakan konduksi. Apa sih konduksi itu? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, kalornya itu mengalir, tetapi partikel-partikel di dalam zat padat tersebut tetap anteng dan tidak ikut berpindah tempat, melainkan dia hanya bergetar saja, seperti gambar di bawah ini. Nah, biar kebayang logikanya, dalam kehidupan sehari-hari contohnya banyak banget nih teman belajar. Yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung bendanya kita panaskan. Contohnya saat kita memegang kembang api atau yang sedang dibakar. Kemudian tutup panci yang lama-lama menjadi ikut panas saat kita pakai untuk menutup rebusan air. Kemudian yang ketiga, sendok besi yang ikut terasa panas setelah kita gunakan untuk mengaduk teh. Nah, kuncinya kalau konduksi itu perantaranya adalah zat padat dan partikelnya itu tidak ikut jalan-jalan ya teman belajar. Lanjut ke cara yang kedua, yaitu konveksi. Nah, kalau konduksi tadi kan partikelnya diam. Kalau konveksi ini justru kebalikannya teman belajar. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jadi ketika partikelnya bergerak dan merambat, mereka membawa serta kalornya. Perlu kalian catat nih, konveksi ini terjadi pada zat cair dan gas. Kalau konduksi tadi kan zat padat ya. Nah, terus gimana sih mekanisme arusnya? Saat zat dipanaskan dari bawah, partikel yang ada di bawah akan memuai, masanya menjadi lebih ringan. Lalu mereka bergerak naik ke atas. Nah, kekosongan di bawah
Tadi dia segera digantikan oleh partikel bersuhu dingin dari atas yang bergerak turun. Nah, proses berputar ini membentuk arus yang namanya konveksi. Contoh nyata yang bisa kita lihat dalam sehari-hari adalah arus konveksi pada air mendidih. Kalau kalian perhatikan, air yang dimasak itu kan airnya seperti berputar naik turun kan? Nah, itu partikel airnya sedang mengantarkan panas secara konveksi. Kemudian terjadinya angin laut dan angin darat. Pada siang hari, udara daratan naik dan digantikan udara lautan atau angin laut. Sebaliknya, pada malam hari, udara lautan naik digantikan udara daratan atau angin darat. Nah, sekarang kita sampai di cara perpindahan kalor yang terakhir, yaitu radiasi alias pancaran. Berbeda total dari konduksi dan konveksi yang mereka sama-sama membutuhkan perantara. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa memerlukan medium atau zat perantara sama sekali. Istimewanya, radiasi ini bahkan bisa menembus ruang hampa udara. Biasanya, perpindahan ini juga disertai dengan cahaya. Semakin panas suhu suatu benda, maka akan semakin besar pula pancaran radiasi kalor yang dikeluarkannya. Contoh yang paling luar biasa adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Bayangkan, panas matahari bisa menghangatkan bumi kita, padahal harus melewati jutaan kilometer ruang hampa udara yang tidak ada partikel apapun di sana. Nah, kemudian pakaian menjadi kering ketika dijemur. Saat kita menjemur baju di bawah terik matahari, panasnya itu langsung memancar ke baju kita hingga airnya menguap dan bajunya menjadi kering. Nah, teman belajar, hebat banget. Kita sudah berhasil menuntaskan seluruh materi mengenai suhu dan kalor, mulai dari pengertiannya, skalanya, rumus hitungannya, membaca grafik, sampai cara kalor berpindah. Semoga penjelasan dari kami hari ini bisa membantu kalian semakin paham dan tidak takut lagi ya dengan soal-soal fisika. Jangan lupa untuk terus berlatih di rumah. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Sampai jumpa di ruang belajar berikutnya. Dadah semuanya.